Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Ryumin di regresi ke-100-nya ini. Sebelumnya Ryumin sudah berhasil membalaskan dendamnya kepada Seokhyun, dan saat ini Ryumin berencana akan bertemu dengan Presiden Ma. Apa yang akan terjadi di pertemuan mereka? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ryumin pun sudah bersiap-siap dan menggunakan jas. Adiknya yang melihat kakaknya sangat rapi pun mengira kalau Ryumin akan pergi berkencan. Ryumin memberitahu adiknya kalau dirinya itu akan ada urusan bisnis. Adiknya yang mendengar hal tersebut pun langsung sedikit gelisah karena takut kakaknya akan gagal. Ryumin pun berkata kepada adiknya kalau dirinya tidak perlu khawatir dan percaya saja pada kakaknya itu. Adiknya pun menjawab kalau dirinya itu percaya pada kakaknya karena hanya dia yang bisa adiknya percaya. Ryumin pun berjalan ke pintu keluar dan adiknya pun berkata kalau di luar negeri mereka kesusahan karena penjahat banyak yang kabur menggunakan kekuatan yang mereka dapatkan. Ryumin pun berkata kalau hal tersebut memang benar karena penjahat juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi player jika usianya cukup. Player itu menjadi semakin kuat dan setiap bulannya populasi terus berkurang. Jadi lebih aneh jika situasi tidak berubah. Dan nanti juga akan ada saat dimana orang biasa diburu seperti hewan dan diperlakukan seperti budak. Oleh karena itu, Ryumin berencana untuk menjadi sangat kuat dan meningkatkan reputasi Black Sky dalam prosesnya untuk mengendalikan semuanya. Ryumin pun berangkat dan berpesan kepada adiknya supaya dia hati-hati jika ingin keluar. Kemudian adiknya bertanya, kapan Ryumin akan memberitahukan bisnisnya itu? Ryumin pun menjawab itu rahasia, jadi tunggu saja, karena Ryumin akan memberitahunya segera. Setelah itu, Ryumin pun sudah sampai di hotel tempat pertemuannya dengan Presiden Ma. Kemudian Ryumin mendatangi resepsionis dan disuruh menunggu terlebih dahulu karena Presiden Ma akan segera tiba. Lalu kepala bagian Sangchul pun datang menemui Ryumin dan meminta maaf atas perlakuan dirinya sebelumnya di hotel tempat mereka tinggal karena mereka sudah pernah bertemu. Dan Sangchul juga bersikap tidak sopan waktu itu. Ryumin pun memaafkan Sangchul dan Ryumin dibawa ke suatu ruangan khusus kemudian disuruh menunggu kembali. Sangchul pun keluar ruangan dan memberitahukan informasi kalau Ryumin tidak terlihat pantas sebagai investor dan menyuruh Presiden Ma berhati-hati. Takutnya Ryumin itu disuruh seseorang. Tidak lama kemudian Presiden Ma pun datang dan menyapa Ryumin. Ryumin pun berpikir kalau Presiden Ma sedang melakukan inisiatif secara diam-diam karena mengajak Sangchul tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada Ryumin. Setelah itu, Presiden Ma pun langsung memanggil pelayan untuk membawakan makanan. Kemudian mereka pun makan bersama. Pada saat makan bersama, Presiden Ma pun setuju dengan pendapat Sangchul yang menyebutkan kalau Ryumin tidak pantas atau tidak mungkin menginvestasikan uang yang cukup banyak ke dalam perusahaannya. Karena Ryumin masih sangat muda dan tidak terlihat cocok untuk menjadi investor. Presiden Ma pun bertanya kepada Ryumin berapa umurnya. Ryumin pun menjawab kalau umurnya itu 20. Presiden Ma pun sedikit kaget mendengarnya dan bertanya kembali bagaimana Ryumin bisa mendapatkan uang sebanyak itu pada usianya sekarang. Ryumin pun memberitahu Presiden Ma kalau dirinya itu adalah pemenang lotre 4 kali berturut-turut dan menginvestasikan uangnya ke dalam Bitcoin. Makanya dia memiliki uang yang sangat banyak. Sangchul pun berkata Ryumin itu sangat beruntung karena bisa berhasil memenangkan lotrenya, dan Ryumin pun menjawab kalau itu bukanlah keberuntungan dan berita yang tersebar kalau dirinya mendapatkan angka lotre dari mimpi itu salah. Ryumin pun berkata kalau semua itu karena dirinya memiliki skill yang membuat dirinya menjadi seseorang yang bisa melihat masa depan. Presiden Ma yang mendengar hal tersebut pun kaget dan Sangchul tidak percaya dengan omongan Ryumin barusan. Ryumin pun berkata kalau dirinya tidak berbohong dan karena bisa melihat masa depan lah makanya dia berani untuk berinvestasi di Bitcoin dan mendapatkan banyak uang. Presiden Ma pun berkata kalau tidak keberatan, bagaimana kalau Ryumin membuktikan hal tersebut dengan memprediksi apa yang akan Presiden Ma lakukan sebentar lagi. Ryumin pun menjawab kalau skillnya itu tidak bisa digunakan secara bebas karena suatu alasan. Setelah itu, Presiden Ma pun sadar kalau alasan kenapa Ryumin menginvestasikan uangnya ke perusahaannya itu karena suatu alasan. Dan Ryumin pun memberitahu Presiden Ma kalau di masa depan itu perusahaannya akan sangat berkembang, makanya Ryumin mau berinvestasi. Presiden Ma yang mendengar hal tersebut pun merasa senang, tapi Presiden Ma masih kurang percaya dengan perkataan Ryumin karena takutnya itu hanyalah omongan semata dan tidak bisa dipastikan benar. Setelah itu, Ryumin pun memberitahu Presiden Ma kalau dirinya harus mengubah model bisnisnya demi meraih kesuksesan. Sangchul pun marah dan memukul meja setelah mendengar Ryumin berkata seperti itu.
Suasana pun menjadi tidak mengenakan dan Ryumin berusaha meyakinkan Presiden Ma di mana Sangchul masih saja tidak mau mempercayai perkataan Ryumin karena harus merubah model bisnis perusahaannya, bahkan sampai harus mengganti namanya. Kemudian, Ryumin pun berkata kalau dirinya pindah ke rumah di bagian bawah tempat Seoarin tinggal itu bukanlah kebetulan, tapi ia sengaja melakukan hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, Presiden Ma berpikir keras dan dengan kekuatan membaca isi hati yang dimiliki Ryumin, Ryumin pun berkata kalau Presiden Ma masih belum mempercayainya. Oleh karena itu, Ryumin pun membeberkan rahasia Presiden Ma yang seorang anak dari pemilik Ohsung Group dan perusahaannya saat ini itu adalah bisnis rahasia untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sangchul pun berdiri dan marah-marah mendengar Ryumin berkata demikian. Presiden Ma pun tidak menyangkalnya dan kalau itu semua memang benar, tapi dirinya masih belum bisa percaya karena takutnya Ryumin adalah orang yang dikirim pihak ketiga untuk menjebak Presiden Ma. Karena Ryumin belum berhasil mendapatkan kepercayaan Presiden Ma, akhirnya dia pun memberitahukan informasi mengenai ujian keempat. Setelah pertemuan itu selesai, Sangchul meminta maaf kepada Presiden Ma karena sudah terbawa emosi. Kemudian mereka pun berdiskusi mengenai Ryumin. Kalau memang dia terbukti bisa dipercaya, maka Presiden Ma berencana harus mendapatkannya. Ryumin pun berjalan pergi dari tempat pertemuan. Di jalan, Ryumin berpikir kalau Presiden Ma akan mempercayainya setelah ujian keempat. Setelah itu, Ryumin pun janjian dengan Julie untuk bertemu dan Ryumin sudah menunggu Julie di depan tokonya. Kemudian Ryumin pun memanggil Julie dan menyuruhnya masuk ke dalam supaya mereka bisa ngobrol sambil jalan. Di jalan, Julie menanyakan berapa harga mobilnya itu, dan Ryumin pun menjawab kalau harganya itu 900 juta won. Mengetahui harganya, membuat Julie kaget karena jika dia punya uang sebanyak itu, akan ada banyak tos serba yang bisa dia buka. Ryumin pun berkata kalau itu semua bukan seberapa dari uang yang dia dapatkan dari lotre. Julie pun merasa kalau dunia mereka itu berbeda, tapi Julie merasa senang dan berpikir kalau saat ini mereka itu seperti sedang kencan. Tiba-tiba, Ryumin pun berkata ingin mengatakan sesuatu. Julie pun sangat kaget dan memikirkan hal yang aneh, tapi Ryumin langsung menegaskan kalau itu bukanlah hal yang aneh. Ternyata yang mau Ryumin sampaikan itu adalah kalau dirinya itu adalah seorang peramal yang bisa melihat masa depan. Mereka berdua pun saling membahas kemampuan masing-masing, meskipun itu bukanlah skill Ryumin yang sebenarnya. Setelah itu, Ryumin juga memberitahu Julie tentang ujian keempat. Kita langsung beralih ke kamar Ryumin. Di sini Ryumin ternyata baru menyadari kalau Julie itu menyukainya. Ryumin merasa sedikit malu karena hal tersebut, tapi sisi baiknya itu adalah Julie jadi lebih mudah untuk dijadikan rekan. Waktu pun cepat berlalu, dan saat ini sudah hari terakhir di bulan Maret yang menandakan kalau sebentar lagi para player akan memasuki ujian yang keempat. Ryumin sudah menyiapkan banyak hal, termasuk dengan perlengkapan. Kemudian adiknya pun datang ke kamar Ryumin dan bertanya apakah Ryumin bisa melewati ujian yang keempat ini dengan selamat. Adiknya pun merasa sangat khawatir dengan kakaknya itu. Tapi Ryumin pun berkata kalau adiknya itu tidak perlu berkata seperti itu. Waktu ujian keempat pun sudah tiba dan semua player sudah dipindahkan ke tempat ujian berlangsung. Di sini kita langsung diperlihatkan dengan Yongmin yang merasa sangat kesal karena dirinya memiliki sebuah penalti. Setelah itu Yongmin pun bertanya-tanya di mana mereka berada karena semuanya serba putih. Yongmin pun berpikir akan seperti apa ujiannya kali ini sambil melihat ke sekitarnya. Kemudian Yongmin pun melihat ke arah Black Sky dan merasa kesal juga kepadanya karena ujian sebelumnya. Tapi Yongmin tidak punya pilihan lain dan langsung menghampiri Black Sky dan bertanya tentang kesepakatan mereka di ujian sebelumnya yang dimana Black Sky akan melindungi Yongmin. Black Sky pun langsung berkata kalau dirinya tidak membutuhkan bawahan seperti dirinya karena sudah tidak memiliki authority of command. Apalagi sebagian orang sudah mempunyai kelas sehingga percuma saja jika masih punya skill tersebut. Lalu Black Sky juga berkata kalau saat ini Yongmin itu tidak berharga dan dirinya itu hanyalah target berjalan. Yongmin pun langsung was-was melihat sekitarnya. Tapi Black Sky pun langsung berkata kalau Yongmin tidak perlu khawatir karena tidak akan ada banyak orang yang mengincarnya. Karena mereka tahu resiko dari menjadi perwakilan wilayah. Selain itu, semakin banyak orang yang berkembang maka jumlah orang yang bisa dikendalikan itu menjadi semakin sedikit. Kemudian Seoarin dan Sangchul pun datang menghampiri Black Sky untuk berterima kasih kepadanya sambil memberikan kristal warna ungu. Black Sky pun tidak ada alasan untuk menolak item tersebut dan langsung menerimanya. Seoarin berpikiran kalau batu itu tidak berguna karena tidak tahu fungsinya, tapi Black Sky sangat tahu akan kegunaannya. Yongmin yang melihat batu itu pun langsung teringat akan dirinya juga mempunyai batu yang seperti itu dan berkata di dalam hatinya kalau nama batu yang dimilikinya itu adalah Black Gold String Stone. Item itu adalah item langka yang keluar dari drop monster dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Mengetahui hal tersebut, Black Sky pun langsung berencana untuk merampasnya.
Kemudian Black Sky pun berkata kalau dirinya akan membantu Yongmin supaya tidak menjadi target yang mudah, tapi itu tidak gratis. Sebagai bayarannya, Yongmin harus memberikan item seperti Xiaoarin tadi. Tanpa basa-basi dan pikir panjang, Yongmin pun langsung memberikan item langka yang dimilikinya itu karena tidak tahu kegunaannya. Setelah item itu diterima oleh Black Sky, malaikat pun datang dan memberikan quest di ujian keempat ini, yang dimana quest ini itu semua orang harus saling membunuh selama 3 jam. Semua orang pun kebingungan dengan quest yang ada, dan ada juga yang bertanya mengenai detail questnya. Namun malaikat mengatakan itu semua rahasia karena tidak akan seru kalau mereka langsung diberitahu. Tapi yang sebenarnya itu adalah malaikat pun tidak tahu detail pastinya sebuah quest itu seperti apa. Tugas mereka hanyalah memberikan informasi saja. Setelah malaikat selesai menjelaskan hal lainnya, quest pun dimulai. Di sisi lain, Yongmin merasa senang karena harus saling membunuh karena dirinya sangat dendam kepada teman-temannya dan berniat menargetkan mereka. Tapi tiba-tiba Black Sky pun langsung menghampiri Yongmin dan mengeluarkan sabitnya. Dengan sabitnya itu, Black Sky langsung membunuh Yongmin dalam sekali serang. Hal ini Black Sky lakukan untuk menyelesaikan subquest yang dimana perintahnya itu adalah membunuh perwakilan wilayah dalam batas waktu tertentu dan akan mendapatkan lowest rank mana stun draw token. Item ini itu akan memberikan 1-5 mana stun secara acak. Orang-orang yang melihat Black Sky membunuh Yongmin pun langsung protes padahal dia hanya menjalankan quest. Kemudian orang-orang pun mulai kesal dan marah kepada Black Sky karena membunuh Yongmin begitu saja. Karena membunuh Yongmin, Black Sky pun sekarang menjadi perwakilan wilayah. Selain itu, di atas kepala Black Sky nickname-nya itu berubah warna. Ternyata di ujian keempat ini, semakin banyak seseorang membunuh orang lain, maka akan semakin gelap nickname yang ada di atas kepalanya. Dan perubahan warna nickname itu adalah untuk memberitahu orang lain kalau orang tersebut sudah pernah membunuh. Orang-orang menyerukan Black Sky sebagai pembunuh, tapi Black Sky pun berkata kalau mereka harus berhenti munafik dan terima saja kenyataan. Di ujian ini, semua orang itu harus membunuh atau dibunuh. Setelah mendengar Black Sky berkata seperti itu, orang-orang malah berdiskusi akan bagaimana mereka menjalankan questnya. Di sisi lain, Xiaoarin sangat tidak bisa untuk saling membunuh seperti ucapan Black Sky. Tapi mau tidak mau Xiaoarin harus melakukannya untuk bertahan hidup. Orang-orang masih terus berdebat tentang bagaimana cara mereka menjalankan questnya sampai di mana 10 menit kemudian,